Butuh gol deh. Makan nasi tidak pernah seenak ini. Walaupun harganya mahal. 105 juta pound sterling yang rasanya jadi terlalu murah. Welcome to Emirates Stadium. Welcome to Box Football Show maksudnya ya. Tapi Emirates Stadium masih terlalu kuat untuk Man United. Biasa aja. Yang membuat saya kurang fokus karena nasi mahal. Nasi rojo lele ini mah nih. Bulok, nasi bulok ini mah. Nasi bulok ini. Apa kabar Mas Binsa dan juga Tio Utomo? Ya masih percaya bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, ketidaksempurnaan hanya milik Manchester United. Bagus. Dan ini ada sosok yang sudah dinanti-nanti oleh kita semua. Ini adalah guru SSB, pelatih dari Josko Gvardiol. Kurs Fasen Fly. Iya. Bahasa apa itu? Kroasia. Kroasia. Iya, Kebetulan didatangkan ke sini sebagai kemarin bintang tamu Synchronize Fest. Yes. Iya, Mukti Intut. Gue tadi pas Mukti baru datang gue ngakak gara-gara bajunya, coba bisa di zoom dikit. Coba di zoom, Idul Fitri bang, Idul Fitri. Gila, ini apa kabar nih? Alhamdulillah. Mukti. Juve menang ya? Menang. Iya, tapi ini konsepnya apa sih sebenarnya ini? Maksudnya ini kan baju wasit nih. Iya, maksudnya baju wasit kan, wasit di Indonesia identik dengan gitulah, dengan kejujuran, dengan kinerjanya yang bagus. Parah. Mungkin juga ini kritikan untuk para wasit Premier League ya, yang sering meminta maaf. PJMOL sering minta maaf hampir tiap minggu. MU pokoknya. Ya kan? Jadi Idul Fitri waktunya memaafkan wasit maksudnya gitu. Gitu. Tapi apakah kita harus memaafkan kejadian kanjuruhan? Nah, itu selama belum selesai agak sulit ya. Karena kan Mas Mukti sempat ini juga ya, merasakan gas air mata. Ya, semacam gas air mata pernah bang, tahun 2012. Di Jogja tuh ada. Derby lah. Terus gimana derby? Ketika itu ya. Ramah sekarang ya. Terus waktu itu yang saya lakukan adalah, karena desek-desekan kan itu kan di dalam stadion. Cuma nyari tempat yang bisa buat napas aja lah. Tapi masih di stadion, seenggaknya mata pedes tapi masih bisa napas. Kalau ngomong gas air mata dulu pernah pas gue liputan di Semanggi dulu. Gue sama Randy Otaku Box tuh. Si Baus di Semanggi. Itu aja di outdoor space gitu aja kena gas air mata aja sesek ya. Apalagi kayak tempat sempit gitu, pedes banget cuy. Tapi berarti kondisinya kalau misalkan terjadi gas air mata gitu emang semua udah menghambur gak karuan ya. Jadi emang nyari tempat yang aman jatuhnya ya. Lebih ke ketika lu ditembak, itu ada suara tembakan, panik pasti kan. Langsung bleber kemana-mana. Dan ada update juga ya dari Kanjuruhan ya. Terus ya. Jadi kemarin tuh 2 hari lalu kalau gak salah ada reka adegan kejadiannya seperti apa. Ya. Ini dari polisi dan keluarga korban ya, lakukan gelar perkara khusus. Ini sumbernya dari Kompas gitu. Dari yang berita yang gue baca ini, salah satu keluarga korban itu dia yang jadi pelapor gitu ya, yang sampai kemudian kemarin yang keluar apa B itu kemarin pelaporan B itu ya, yang dari polisi. Nah kemudian ini yang gue baca, jadi keluarga korban ini punya 2 orang anak, usianya masih belasan tahun, itu jadi korban. Dan di hasil otopsinya 2 anak ini tidak ada zat gas air mata. Jadi dua-duanya ini meninggal karena luka. Luka. Ada patah-patah. Terinjak gitu. Ya itu. Jadi itu yang kemudian minta dicari ini keadilannya gimana gitu. Berarti kalau bukan gas air mata gak bisa nyalain angin tuh. Nah iya, berarti kan emang ada efek, kan tadi kan ada efek stampede kan sebenarnya di dalam kasus tersebut tahun Karena lalu itu. kalau lihat dari stadionnya pun juga sebenarnya kan pas tangganya pintunya kalau nggak salah katanya ditutup ya. Iya. Jadi emang pasti chaos semua orang sih. Iya bener, agak lucu juga ya. Dan udah hampir mau setahun berarti itu. Bener. Ya itu makanya sebenarnya nunjukin bahwa sebenarnya kalau misalkan tidak bersalah terus karena ininya angin, ternyata ini kasusnya tuh gas air mata bukan cuman bikin mata pedes atau segala macam, tapi kan bikin orang menghambur dan yang bikin korban banyak ya stampede-nya itu kan, crushing-nya itu. Iya, agak lucu juga ya. Seperti 2 kata lucu yang dimiliki oleh Mukti Intut di hari ini untuk membuka episode kita kali ini. Apa itu 2 kata lucu kali ini Mas Mukti? Keripik turam. Keripik turam.
Ada keripik singkong. Iya. Ada keripik pisang. Keripik turam karena turam kan udah pensiun kan. Markus masih ada Markus. Si bapaknya Oh iya, Bang. bapaknya udah Ada kemungkinan dia pensiun, bikin bener, UMKM bener, kan. Oh iya. Siapa tahu bisnisnya keripik. Di Perancis suka ada tuh keripik-keripik. Ada. Sepanjang pengalaman Mas Ini Mukti. apa buat menemin makan croissant. Kosong. Kaviar pakai keripik. Bener. Karena waktu itu gak ada ya. Ros, kita masih inget ya waktu Ya. Pildun FC. Iya. Dua kata lucunya di Pangku Puyol. Pangku Puyol. Tadi sebenarnya ada satu lagi tapi takut kalian nggak paham Bang. Apa tuh? Super Sugeng. Wah, kenapa tuh? Ada pemain julukannya Super Sugeng Bang. Ada pemain Dewa United. Namanya kan Sugeng Effendi. Terus julukannya Super Sugeng. Kenapa super? Bagus Maksudnya- sekali mainnya. Mohon maaf kayak kurang klop aja kata-katanya. Super tapi sama Sugeng. Susu, ojo ke susu. Kalau kan Kalau super ya, super- super halan keren. Nah, ya. super halan. Ya kan Super Jerry masih keren lah. Ini Super Sugeng. Super Sugeng. Maksudnya- Tapi kalau ditelaah lagi menurut penggunaan kata-katanya cocok sih Super Sugeng. Emang cocok Bang? Kalau menurut gua sih keren lagi. Kalau menurutku sih karena pemain Indonesia alangkah lebih baiknya julukannya pakai julukan yang Indonesia. Mantap. Kayak Sang Gatot Kaca. Oh, kearifan lokal. Tapi kalau Sugeng kalau dipakai bahasa Indonesia menurutnya julukannya bagus apa? Sugeng Rawuh bagus. Apalagi dia back. Iya bener. Iya. Cocok. Gue berasa lagi di restoran ya. Bener. Gue paham maksud lo. Karena kan Iya. super si Mitch biasa Iya, gitu. tuh. Cuman Sugeng gue Rawuh, juga. Sugeng Rawuh. Gagah maksudnya otol gitu. Iya, namanya kan udah Indonesia banget. Betul. Kalau bisa julukannya yang Indonesia juga. Lebih friendly harusnya. Iya, luar biasa. Seblak Sugeng gitu juga. Itu saingan sama keripik turam Iya. dong. Kalau makaroni bisa tuh. Bisa Mungkin makaroni Sugeng. Nah, bisa. Mainnya renyah dan Iya. pedas. Sebagai back ya. Iya, kayak si Manggalang ini bertahan. Kurniawan kan keren Bang. Si Guru. Guru. Si Guru. Iya. Terlepas dari ceritanya kayak gimana, yang penting dia si guru. Iya. Ada yang hasilnya super juga nih tim virtual yang dimiliki oleh Box to Box Inter Nusantara. Kita lihat hasilnya lagi impresif karena menang lawan Riyadh. Betul. Riyadh Star yang tidak diperkuat Yes. oleh para pemain Saudi yang mahal itu loh. Iya. 4-1 dan juga mengalahkan Paris di Prancis 1-2. Saint-Denis. Segara biru golin lagi gokil. Akhirnya menang juga ya setelah kalah-kalah gak jelas gitu ya. Iya, Nah. sempat turun naik. Sekarang posisi 7 kalau tidak salah. Wah, mulai bergerak naik ke atas. Kalau Iya, MU iya. aja gak ada di 10 besar. Nah, sabar. Chill, we got this. Speaking of a win. Ada yang habis menang nih. Karena emang ini adalah duel yang benar-benar Super Sunday. Momen ikoniknya banyak banget. Kita masih Derby ingat. Twitter ya? Iya, kita masih ingat bagaimana Battle of the Buffet. Iya. Pizzagate. Itu ternyata Fabregas yang katanya yang lempar ya. Iya. Dia udah mengaku di 2017 ternyata yang melempar pizza adalah Fabregas. Emang aja Terus, kan ada lagu Anderson dibalas kan. Iya. Terakhirnya pokoknya chatnya itu tulisannya ngomongnya and he shit on Fabregas. Karena dia ngomongin Fabregas. lempar pizza dia. Itu kalau di Jogja ngelempar apa tuh kira-kira Mas? Nah, Di Jogja ngelempar tanggung jawab loh. UMR gitu-gitu. Iya. Walaupun kalau yang gitu nggak cuma di Jogja kayaknya kan. Ada banyak di Tapi mana-mana. kalau di Jogja untuk chance fan Arsenal ada sendiri Bang. Ada juga, apa tuh? ada. Bahasa Jawa. Apa itu? Gimana? Kan teman saya ada dia tuh Ais. ketua Ais. Katanya ada chance-nya gini. Iki Arsenal gitu. Iki tim wes gede. Kabeh wong dong ngerti gitu. Kalau di Jogja Tenis sesuai. Arsenal Iya. gitu maksudnya. Iya. Gede gitu masih Iya. besar. Itu gitu. ditranslate ya dari Iya, translate. ditranslate. Iya, Tapi di jadi Jawa. bahasa Jawa jadi ini keren lucu tapi ya. keren. Karena Iya, Ais iya. tuh menurut gue keren. Kearifan Nah, karena lokal. dulu gue punya sepupu ya. Gue tanya. Kan lu dia MU ya? Cuma kok kamu pindah ke Arsenal sih? Iya mas yang nonton Arsenal Ais cewek cakep-cakep. Ya. Ya itu iya sih. Ya iya Girinda Kara. Tapi udah lama gue gak lihat. Najwa Shihab kemarin habis nge-tweet ya, habis nge-post juga. Dan juga pasti kita ingat ada banyak kejadian juga 8-2 masih diingat sama kita semua. Terus juga dari gol-gol Cuma juga keren-keren. menang biasa 8-2 Ya kan? itu mah. Gol flick volley-nya Henry. Betul. Yang Title Bartes ya. clinching-nya Will Tort di Old Trafford. Betul. John Osia nyetak gol di Highbury. Nah, Edin Ketia. 2 gol musim kemarin. Dan Iya. juga Declan Rice. Betul. Dan Gabriel Jesus yang membuat Dalom menyosor terus sampai jauh. Itu- Kira-kira sampai mana tuh Diego Dolo kemarin? Weleri kabarnya. Hah? Tol Weleri. Agak jauh sih. Dari Inggris. Mas, ke Tol Weleri. Tol Weleri. Mas tahu nggak selebriti Hollywood yang asalnya dari Jawa? Nah. Kendall Jenner.
Gak kena Ros, gak bisa ngomong dia. Dia tahu semua. Ada juga yang jual beras bang. Oh iya, siapa tuh? Sandra Bullock. Tapi apa namanya anjing. Jadi bukan podcast Iya, bohong. iya, iya. Tapi lu kalau ngomongin Sandra Bullock sedikit ya, lu sulit membedakan Sandra Bullock sama ini enggak? Sama Julia Roberts enggak? Beda dong. Kenapa ya Gue sama. Ada Gue kesamaan. sering ketukar loh. Oh. Dan ternyata gak gue doang, banyak orang sering ketukar. Iya. Dulu gue sempat gue ketukar. ingetnya Speed. Karena Jadi kalau ketukar. Julia Roberts kan dia fans MU. Nah gue dulu bingungnya Natalie Portman sama Keira Knightley. Oh iya, Sempat agak mirip. tuh. Oh iya, kurus-kurusnya sama sih emang. Speaking of the win. Iya, udah ngomong Ditunda- dua kali, ditunda Jer. mulu Udah ini. ngomong dua kali. Gue tahu tim lu menang ya kan. Kalau kata followers gue kakak kalah sih. Apa tuh? Apa sih dia bilang? Kalah-kalah aja. Kalah aja. Iya. Gitu anjing. Jadi ya udah gitu ya. Iya, Saatnya kalah. menikmati. 3 poin juga kan, bukan Oke, dari 10 kalian poin. dulu kali ya. Dari pihak Apa, mau nanya apa, tim mau tamu nanya- dulu. mau nanya Bagaimana Anda melihat permainan? Karena kan lu happy kan Oh kemarin gue lihat permainan. kalau gue Coba, ngobrol coba. sama Rossi misalnya kalau soal permainan, gue menikmati lu sebagai fans Betul. bola seru nggak pertandingannya? Seru banget. Jarang-jarang loh Tegang. MU bisa main menghibur semua orang. Biasanya yang Betul. dipuji tuh City versus Liverpool. Wah ini pertandingan sepak bola keren banget. Iya. Dua tim sangat menyerang. Ini Arsenal Man United loh maksudnya. Tactical battle. Ini lebih ke kadang terlihat jelas di mana gobloknya United ya ketika ya ada satu duta jalan kaki ya, tapi dia nendang sekali loh ke gawang loh. Tapi dari Martial. overall pertandingan sih di 5 menit pertama gue ingat si Ray Parlour kalau nggak salah mau di preview yang Ya, siaran di awal. 10 menit pertama tuh krusial. Siapa yang nguasai bola, siapa yang gue tuh takut 5 menit pertama MU kan suka aneh ya kayak waktu lawan Nottingham Forest. Alhamdulillah kemarin bertahan loh dengan segenap kemampuan mereka. Terus yang salah satu yang paling menonjol adalah ketenangan di lini belakang. Kalau musim lalu lo lihat DG yang bilang lo di pressing langsung ini kan kayak santai, dia bisa si Onana bisa passing ke depan kiri. Itu yang sangat signifikan dan satu yang bisa gue lihat dia United udah bisa berani switch play dari Eriksen dari kanan ke kiri ke Rashford. Walaupun emang Rashfordnya mungkin seperti biasa decisionnya belum dapat lah seperti dulu ada yang tadi ada momen Højlund lari kencang bukan di passing dia berusaha menjadi Maradona ya kan. Oh, Hojlund tuh bacanya Højlund bang. Højlund. Oke. Oh sama ini Hojlund. Hojlund. Yang tulisannya aja. Soalnya Sugeng ya. Sugeng. Sageng. Iya kan. Ros gimana Ros? Kecuali Bambang Pamungkas kalau orang Vietnam bilang Bambang Papukat kan. Ada tuh videonya. Iya. Ada videonya bang. Oh sempat gitu. Ada yang Iya, Oh Cywar mereka. Gitu ya, Sama sama kayak bukan Cywar. Emang gak bisa? Si Lee Chon Fin siapa tuh? Lee Chon strikernya? Fin, iya, Vietnam, Dia benar, ditanya siapa pemain Indonesia yang kamu kenal atau kamu Iya, ketahui. iya, Dia iya. bilang Bambang Papukat, terus Balosa. Balosa. Sama yang terakhir dia nyebutin Irfan Bahdim tapi dia ngomongnya Bacim. Bacim. Jennifer Bacim. Arumi Bacim ya. Ini kayak ini ya, ada orang ngomong Inzaghi itu Injaghi gitu ya. Sama kayak ini yang komentator Piala Asia 2007 yang bambangnya tuh Bam Bang. Bang bang. Beng beng tabung gas. Bang bang. Beng beng. Ros gimana Ros? Soal United Oke, yang ini- juga pastinya banyak dibahas. Gue liat juga lu tadi Iya, tadi gua apa nge-tweet. kemarin ya reply quote tweet dari Flanker yang mana sebenarnya gue setuju juga itu soal United bermain directnya bagus, Betul. sedangkan Arsenal lebih Build ke up. build up dan seperti yang kita duga bermain kandang dan pastinya position jelas dominan gitu ya. Oh Walaupun iya. begitu sekali counter one shot one goal. One shot one goal. Sebenarnya gue tuh ngeliat 30 menit pertama yang sebelum gol ini ngomong serius dulu ya. Gue. Kan podcast paling serius. Iya. Podcast paling serius. Mas Jadi Mukti juga serius dari tadi. Iya, serius. Ntar abis ini langsung gue marahin. Masa langsung super berdebat. super sugeng kan beneran kan? Iya beneran. Orangnya gitu. ada. Sugengnya Sugeng ada. Sugeng Karena tahu. Super Sugeng lebih penting dari Super Sunday. Iya. Jadi jadi yang gue lihat 30 menit pertama itu rapi banget mainnya gitu kan. Kita kan sering bahas bahwa di episode sebelumnya gue bilang bahwa United itu jeleknya adalah mereka nggak compact, nggak rapet kan kalau main. Jadi kalau misalkan ada yang maju hanya ada space di belakang ketinggalan nih gitu, itu yang dieksploitasi lawan. Nah pas lagi lawan Arsenal tuh beneran compact gitu. Gue ngelihat ketika salah satu yang menurut gue bisa jadi aspek bagus dari United tuh pressingnya mereka. Sebelum pertandingan tuh kan banyak yang ngerilis stats kan bahwa kalau misalkan tim yang paling baik dan paling banyak ngerebut bola di final third musim ini di Premier League itu Manchester United dan itu kebukti ketika lagi lawan Arsenal. Lu juga ngerasa kan bahwa
lumayan nih rapi nih pressing ke depan dan pas bola menyenangkan dilihat. betul pas bolanya lewat sampai tengah itu udah ada pemain lagi yang nyegat gitu. Berarti kan itu kan rapet gitu. Nah, menurut gue ketika biarpun Arsenal bisa nyerang gitu ya masih bisa dihandle karena pemainnya masih rapet dan ketika kemudian serangan balik yang kemudian jadi berbuah gol Rashford itu kan gue lihat si Arsenal itu berusaha cutting kan lewat tengah gitu, bola dikirim ke tengah gitu, diintercept sama Eriksen terus kemudian langsung dikirim ke Rashford gitu kan nunjukin bahwa strukturnya bagus, rapet gitu. Beda sama gol pertamanya Arsenal. Itu kelihatan bahwa ketika pemainnya terlalu mundur ke belakang, ya kan, lini depannya nggak ikut mundur tuh Man United. Jadi ada space yang dimanfaatin sama Odegaard itu menurut gue yang jadi kelemahannya si United gitu. Jadi cuma ada Eriksen doang di depan dia sama gitu. Dalot. Itu kan benar ketarik semuanya ke dalam kan. Terus kemudian di cutting, Odegaard gak ada yang jaga karena itu kan semua tengah sama belakang yang udah mundur harusnya yang depannya yang cover. Dan bisa triangle pass tuh gue lihat. Zinchenko, Nketiah, Martinelli bebas banget. Betul. Langsung ke Odegaard. Betul. Jadi menurut gue emang udah sedikit menjanjikan tapi yang agak kurang tuh kayak di momen-momen tertentu tuh kayak nggak fokus gitu. Ada adegan yang dimana ini kan si Lindelof itu bola mantul didiemin terus dikejar sama Nketiah kan. Iya itu goblok sih. Dikejar sama Nketiah di tackle untungnya masih kuning gitu kan. Padahal kalau misalnya posisinya lebih tengah tuh bisa merah tuh kalau menurut gue. Jadi golnya Arsenal itu menurut gue nunjukin bahwa United tuh memang rapih tapi belum bisa rapih selama 90 menit gitu. Ada 1 menit, 2 menit mereka nggak rapi dan itu mereka kebobolan gitu. Dan ya kalau dibilang menyenangkan, sangat menyenangkan tadi gue bilang. Terus penampilan backnya gue agak khawatir ketika Varane cedera. Tapi Lindelof kan ketika musim lalu Licha cedera dia duet sama Varane. Ternyata Lindelof tuh kesimpulan adalah dia bahkan bermain bagus siapapun itu dengan duet yang dengan partner yang bagus kan. Licha lo tau kan dia buang yang ada momen Havertz ya. Havertz tuh gue bilang ya nih gol nih anjing. Untungnya masih bisa ada Licha tapi Havertznya juga ya udah. Iya itu Havertznya. Havertz di swing Havertz aja. Nah Havertz sempat ngobrol sama Mas Mukti tentang alasan dia kemarin nendang angin tuh peluang emas yang jadi meme di mana-mana. Boleh di-share ke kita nggak? Kira-kira kenapa sih dia kok nggak bikin dari hati-hati kan ngomong BBM gitu kemarin kan. Kemarin sempat minta diantar ke tempatnya Om Hao kisah tanah Jawa gitu. Karena katanya. Kenapa itu? Habis kondangan dia pulang lupa mandi jadi sawan ada yang ikut katanya. Agak ketahan, ketempelan. Sama dia kayak waktu ngelawan MU kemarin. Aduh, nggak ada Maguire gitu kurang seru. Kurang seru. Maguire masuk dia keluar. Iya. Karena Maguire kan terkenal rapet sekali kan Bang. Apanya tuh? Di Inggris kan jarang banjir ya. Karena bisa dibendung oleh Maguire. Itu bagus. Jangankan pertahanan lawan. Banjir aja dibendung. Sama. Jadi semacam dam dia. Yes. Bendungan. Fun fact, motor Maguire tuh. Motornya Maguire. Motor Maguire jarang dibawa ke tukang tambal ban. Karena kenapa? Karena Maguire mampu menambal ban karena dia sangat rapat. Sangat rapat. Kebocoran itu bisa di ini semua. Bahkan rumahnya pun saya pernah lihat kan. Rumah sempat ke Inggris. Rumah kayak gimana? Rumahnya di Inggris itu cuma atap doang, sama kerangka tiang-tiang doang. Tembok nggak ada tembok. Karena dia tembok yang kokoh. Nah, kalau dia keluar rumah gimana temboknya? Bolong kan? Wah itu juga itu pertanyaan. Gak siap dia. Iya. Masih ada Bonucci yang ditinggal situ. Disuruh sama Bonucci. Ramos ada di situ nggak? Ramos ikutan nggak Ramos? Ramos enggak. Enggak Berasnya Ramos. Iya. Iya. Itu alasannya Havertz ketempelan. Jadi bukan soal adaptasi, bukan soal Arteta, bukan ya? Bang, tanya serius lagi. Serius Bang. Gitu. Iya. Enggak gini. Tapi rahasia ini on a serious note kan banyak yang mempertanyakan soal Havertz ya. Ini kenapa masih dipakai segala macam gitu kan sebenarnya soal eksperimen Arteta juga Rossi masih mencoba untuk berpikir positif kemarin gitu kan. Tapi sebelum ke Rossi, mendingan kita nanya lu Jer sebagai fans Arsenal yang happy banget ya kemarin ya. Kemarin pas lagi closing siaran, nadanya tuh langsung wah kencang langsung gue batin anjing ya. Anjing bawel, kesel. Tapi lu sendiri sebelum ke Rossi ngomongin Havertz, lu menurut lu Havertz tuh gimana? Maksudnya ngelihat dari sekarang udah pekan keempat berarti kan ada international break. Apa yang harus dia apakah mesti diruqyah atau mesti minum teh tawar hangat pakai tolak angin gitu biar bener gitu mainnya. Awalnya kan masih gue kesel ya. Gue normal kayak
publik juga kayak sosmed kesel, eksperimen Arteta gue kesel. Tapi kan gara-gara Rossi ngomong kemarin gue juga baca-baca kayak aduh harus mencari positifnya gitu. Nah kalau lihat dari game kemarin, 3 game kebelakang juga. Sebenarnya mungkin memang fungsinya dia bukan itu. Fungsinya dia adalah kan dia mau ngepres Onana jelas ya kan. Dan dia punya flexibility karena memang ya masih muda juga gitu. Dan walaupun mainnya terlihat lemes, cuma kan secara bagaimana dia ngepres itu masih kelihatan banget gitu. Mungkin secara offense dia masih kurang. Masih belum menemukan sentuhannya. Tapi in terms of defense, terutama pressing dari depan ya, itu yang dipunyai dia. Makanya dipakai terus sama Arteta. Nah, tapi gue rasa masih belum ketemu kliknya aja. Oh lebih kayak ini rasanya mungkin ya, Jesse Lingard ya. Skill banget mungkin pressing-pressing aja iya, ya. maksudnya mungkin secara teknikal dia gak kayak Bernardo Silva. Tapi kan Bernardo Silva juga di Pep dimainkan tuh karena dia pressingnya ngotot gitu loh. Bahkan sebagai back juga gitu. Tapi Bernardo Silva kalau main di FIFA opsi. Ultimate Team enak banget tuh dimainin. Enak banget. Iya makanya. Makanya kalau secara skill dan pergerakan mencari ruangnya itu masih perlu gimana ya? Mau gimana pun Havertz dari tim yang gak ada sistem, minim sistem lah, pelatih ganti-ganti. Dia masuk ke Arteta dan dibutuhkan Arteta karena udah jelas diinginkan. Ketika dia masuk ke sistemnya, memang masih beradaptasi. Tapi gue gak bisa bilang dia udah klik sama Martinelli karena kemarin jujur aja masih banyak dibantu sama Zinchenko juga. Yang terlihat kemana-mana. Tapi itu bisa sesuai karena emang tadi Rossi udah sempat singgung soal karena United ini compact pertahanannya. Sehingga mereka mau berusaha nge-stretch. Betul. Makanya dari wing ke samping, abis itu inverted. Harapannya Havertz bisa di posisi itu. Harapannya. Tapi memang menurut gue yang nendang itu, aduh harusnya gol sih itu. Itu gue udah pasrah loh kayak, ya. sama Bukayo Saka yang pelan banget tuh ke babak kedua gitu. Kan ada Onana. Iya, tapi itu ya peluang yang terbuang. Tapi menurut gue memang mungkin ya buat fans Arsenal karena Arteta kita nggak bisa nyampe ini unek-unek kita, mungkin kita harus mengurangi ekspektasi soal gol ke Havertz. Mungkin tapi, lebih ke sistem aja. Iya kemarin tuh kan kalau lihat dia di atas kertas lagi 4-3-3 gitu kan. Arsenal posisinya Havertz tuh left central midfield kan. Karena tengahnya Declan Rice, kanannya itu si Odegaard kan. Depan itu Martinelli, Nketiah sama Saka gitu kan. Tapi di kenyataannya yang gue lihat meskipun starting pointnya di tengah yang dimaksud adalah kayak misalkan ketika udah sampai fase nyerang nih itu ada 4 penyerang di depan, ada 4 orang dan diharapkannya kan si Nketiah bisa masuk half space, si Havertz juga bisa masuk half space gitu kan biar nge-stretch segala macam. Cuman yang gue lihat dan menurut gue paling tepat penggambarannya itu ketika gue baca ini di Athletic, penggambarannya buat Havertz tuh cuma satu kata, luckless. Kurang beruntung aja udah itu doang gitu. Karena secara fungsi ya udah benar dia menjalankan perannya gitu. Cuman secara end produknya mungkin masih kurang, makanya kemudian bilang ya ini mah luckless lah gitu. Ya, cuma tinggal di grooming di sesi latihan. Iya kalau menurut gue. Karena pasti orang tuh hitungnya gol assist gitu kan. Dan gaya mainnya juga membuat orang gregetan sama mungkin. kayak yang sebelum season dimulai kita bilang orang pasti akan melihat pemain ini dari assist sama golnya. Tapi lu gak tahu kayak Declan Rice gini kan sebelum pertandingan ini kan dia tidak terlihat bagaimana nyetak gol passing. Tapi dia berada di sana menjadi salah satu jangkarnya Arsenal. Sama kayak misalkan zaman dulu ketika Michael Carrick ataupun misalkan Fernandinho lah di Man City gitu kan. Itu kan posisinya tidak terlalu kasat mata tapi dia ada di sana krusial. Iya dan gue senang juga karena Arsenal ini sebenarnya secara chance creation nih lumayan variatif ya. Betul. Gue lihat ada terobosan, ada tusukan individu, ada yang switch sirkulasi, ada long shot juga gitu. Tapi memang kan sebenarnya sebelum mulai pertandingan juga banyak orang membahas bahwa masalahnya tuh sama kan. Sebenarnya yang klinis di depan untuk bisa menyelesaikan banyak peluang. Entah MU entah Arsenal ya. Betul. Walaupun ya kalau Arsenal kan sebenarnya ada Eddie di sana. Tapi kemarin sih lebih ke pivoting juga Diko mainnya kalau kayak Tio di inilah di FIFA. Oh iya. Diko. Sayap kiri di TikTok kan. Dan kemarin juga Martial. Tapi udah ada Højlund yang harus kemarin pertandingannya paket lengkap sih. Maksud gue berbicara banyak momen ya. Penaltinya kayak Havertz di cancel karena memang tidak ada sentuhan ketika Wan-Bissaka sama Casemiro disikat dua orang ya. Anthony Taylor akhirnya memutuskan gak VAR, terus juga Garnacho tipis iman kita ternyata garis offsetnya ya. Itu tipis banget. Tapi kalau itu gol seharusnya akan ngubah jalannya pertandingan. Tapi ternyata tidak. Unitednya kebobolan Declan Rice. Dan banyak orang di Twitter juga mungkin yang ngomongin soal Jonny Evans sama Maguire. Gitu. Orang pada bilang bahwa kayak ngapain sih Ten Hag goblok banget masukin 2 pemain ini. Biasa pelatih online kita tidak bisa berkomentar apa-apa kan. Kita hanya membaca. Tapi kalau pribadi gue ngelihat kenapa dimasukin Lindelof udah kartu kuning. Terus udah kecapean. Lihat mukanya pas tarik keluar udah kayak mau mati cuy.
Kayak lu ngejar Eddie Nketiah sama Bukayo Saka, capek dong. Licha cedera. Di bench tuh cuma ada 2, John Evans sama si Maguire. Lo mau gimana lagi? Penambal terbaik ya? Kalau kata Mukti ya, akhirnya Maguire. Nah itu, makanya kan udah sempat berkomunikasi juga Ya kan? sama Gimana? Maguire kan. Karena sebelum Josko Gvardiol nge-scene story lu, ya ketika lu mention dia dan akhirnya jadi sahabat sekarang. Iya. Respect Lu sebelumnya kan sempat Harry Maguire kan, tadi lu sampaikan kan. Iya benar sekali. Lo gimana terakhir kali berbincang dengan Bang Harry nih ngomong apa nih? Bang Heri sih bilang kayak, wah kenapa sih orang-orang underestimate sama aku gitu. Negatif thinking, gak mau lihat positifnya dari aku gitu. Emang apa menurut Emang lu? positifnya apa kebetulan? Positifnya menghibur warga Twitter. Menghibur fans Arsenal di Iya, Emirates. iya. Standing ovation loh dia. Sama lebih ke algoritma tuh. Oh iya. Oh, algoritma bener. SEO. SEO karena pas Maguire masuk yang happy fans Arsenal tuh di stadion. Gue lihat banyak tepuk tangan. Tapi Di memang support. sama satu tambahan juga Jar, ketika orang bilang kenapa Johnny Evans udah tua. Kalau lo lihat dia tuh di Leicester musim lalu pemain kunci loh Leicester degradasi ya. Dan jauh sebelum Maguire kepentok kepala di Mykonos Yunani ya, dia tuh Harry Maguire tuh adalah salah satu build up terbaiknya United yang pernah ada. Ball carry. Passing rate tinggi. Even Johnny Evans ketika di zamannya Sir Alex itu passing rate lebih bagus dibandingin Ferdinand Vidic. Iya betul. Gitu, tapi dan gue lihat kemarin Johnny Evans ketenangannya masih ada. Yes. Walaupun yang terakhir ya kan yang golnya Declan Rice, gue nggak tahu itu ditarik apa dia yang narik, tapi kan ada kejadian gol ya. Kakak Kalaze, ya kan. Iya tapi sebenarnya kan PR-nya juga bukan soal tarik menariknya karena udah jatuh anyway Jatuh. ya 50-50, tapi ke gimana caranya struktur pertahanan United lagi disorganisasi sehingga Betul. Declan Rice tidak terjaga. Tidak Ya, Ros, ya? terjaga, Karena gue benar. yakin lo juga pasti gak mau komentar soal Twitter, Havertz ditarik keluar, Arsenal golin. Iya. Maguire masuk, akhirnya kebobolan. Pasti bukan itu yang ingin Itu lo kenapa komentarin kan? Declan Rice yang seharusnya nggak positif itu tiba-tiba Tapi soal kebobolannya Ros pastinya. Dan juga performa ya Declan Rice. Well gue lihat dia dinamis. Yeah. Dia pengontrol tempo. Dia bisa filter. Tahu apa ya. Kapan intercept. Kapan gitu-gitu tuh penting banget. Itu sebenarnya kalau ngomongin mana dulu nih? United. Ya. Di organisasi pertahanan. Di organisasi ketika pertahanan Declan Rice. itu udah kelihatan ketika final Piala FA lawan City yang gol keduanya City udah jelas ada pemain di luar kotak penalti nggak kejaga, bukannya dikawal malah dibiarin akhirnya nendang gitu kan jadi Monggo, gol. silakan. Itu emang masih suka kejadian gitu. Kayak tadi gue bilang pasti ada 1 atau 2 menit sebentar gitu ya, di mana mereka off gitu. Jadi emang kalau misalkan orang-orang bilang kan butuh ini ya football IQ ya, gitu kan sebenarnya football IQ-nya United itu masih agak kurang 1% nih. Kurang. Iya jadi masih kurang gitu, kurang klik kepala ya gitu di mereka tuh. Karena ada aja mereka tuh kayak bengong kurang mikir. Makanya gue bilang di pertandingan kemarin yang paling kelihatan satset gitu ya, paling bisa ngebaca permainan. Terus misalkan situasinya lagi gini gue harus ngapain, itu Eriksen sebenarnya. Dia yang beneran ngejaga kontrol tengahnya United gitu. Sebenarnya sama juga kayak Declan Rice kan kalau Pemahaman misal posisi, pemahaman taktik. itu kan kalau misalkan kita udah bilang bahwa Casemiro tuh nggak bisa dibiarin jaga sendirian, areanya terlalu luas, repot dia gitu. Makanya kemudian Eriksen di mainnya agak mundur kan. Nah itu bekerja dengan baik. Nah di Arsenal ada satu pemain menurut gue yang bisa kayak gitu, si Declan Rice gitu. Dan Declan Rice yang gue lihat pertandingan semalam itu beneran yang gue lihat ketika dia di West Ham gitu. Patroli di depan back four. Itu yang bisa patroli di depan back Dia gak four. banyak dribbling ya, tapi dia progresif pasnya jalan, visinya Jadi jelas. gini, Declan Rice di West Ham itu adalah contoh lu bisa main bagus dengan cara sesimpel mungkin menurut gue ya. Itu yang kenapa gue selalu nge-rate Declan Rice di West Ham tuh gitu. Dia tuh nggak perlu tiap pertandingan ngasih unjuk gue bisa dribble loh, gue bisa bantu serangan juga meskipun dari DM gitu kan. Kadang-kadang dia cukup lagi bahaya nih, udah bolanya ke gua dulu, dikasih ke dia terus dia sirkulasi dulu sampai serangannya mereda, baru udah reda nih, baru gua passing ke depan kayak gitu. Nah itu yang gue lihat Declan Rice kemarin gitu. Ketika United kan mainnya transisi tuh direct, cepet segala macam. Nah lo butuh pemain kayak Declan Rice yang ketika bola udah direbut dari United nih, gimana cara ngeredain temponya dulu. Ya udah deh gue sirkulasi dulu. Delay Rice cukup akrab gitu. sama Sandra Bullock berarti ya? Iya Secara sama-sama. nama ya kan. Lo ada sempet ngobrol gitu gak sama Declan Rice sama Arteta ada 2 gitu. Karena kan di London ada swasembada pangan gue denger tuh. iya. Gara-gara ada Rice kan. Sempet ngobrol sih, Declan Rice tuh kan punya adik namanya Declan Tajin namanya. Kan Rice berarti Declan Tajin. Dari nasi. Tapi Declan Rice ini salah satu pemain yang aku suka bang. Kenapa tuh? Kenapa? Namanya bagus. Oh iya benar. Karena aku pernah bilang suka pemain tuh dari nama-namanya. Oh iya. Declan-nya apa Rice yang bagus? Inggris banget gitu lah. Oh Inggris banget. Kecuali namanya Declan Sugeng gitu.
Mas Sugeng, maaf ya Mas Sugeng, maaf Mas Sugeng, saya minta maaf banget nih Mas Sugeng kalau dibahas terus. Idola saya juga tuh super kenceng, super suka. Ini kan kalau di kepala tuh bayangan Declan Rice tuh ganteng gitu kan, rambut rapi. Tapi kan gitu. Ganteng lah. Iya, kan? saya belum pernah ngeliat Mas Sugeng kayak bayangannya tuh kumisan gitu. Enggak, Mas Sugeng masih muda. Kalem ya. muda. Nanti kita Google ya. Di Dewa United ya. Ya dulu di Persela Lamongan, sempat di PSIM Jogja, terus di Dewa United, sekarang di Cimahi kalau nggak salah. Tapi secara karisma nggak kalah dong auranya. Wah nggak kalah dan kalah. nggak kalah. Nggak kalah Bang. Dia orang Magelang Bang. Iya benar. Dan yang menarik ya tadi kalau soal Rossi ngomong soal bagaimana Declan Rice sebagai number 6 dan tadi soal Casemiro juga. Pastinya yang benar-benar dibutuhkan dan dinanti bukan cuma Højlund yang kita nggak bisa nilai Rossi ya. Karena memang kemarin sih udah mulai kelihatan yuk link up-nya. Tapi ketika Højlund masuk sih katanya, ketika Højlund masuk vibes-nya tuh jadi beda gitu loh. Lo ada satu target yang dituju berapa Bahkan dia terlibat di proses yang Garnacho karena kan. kayaknya emang udah diinstruksikan sama Erik ten Hag bilang lo beneran lo lihat deh dia beneran nempel back tengahnya Arsenal even tuh Gabriel atau si William sampai akhirnya dijatuhin di kotak penalti yang si ten Hag bilang lo harusnya penalti kita harusnya nggak VAR kita harusnya dianulir ke Evans ya udah kalah juga kan. Tapi maksud gue ini ada satu vibes baru bagi Man United untuk melakukan serangan dan ternyata hari kencang banget ya. Yes. Physical juga dia. Benar. Tapi bukan Højlund yang pengen kita bahas, tapi kedatangan yang benar-benar dinanti walaupun datang dengan pinjaman Sofyan Amrabat. Pastinya butuh juga seorang pemain yang pressing resistance dan untuk menemani Casemiro. Betul. Dan Eriksen pastinya. Itu sebenarnya kalau gue lihat kan banyak yang bilang bahwa Amrabat tuh mainnya agak tukang jagal ya dalam tanda kutip. Portugal, fisik tukang fisik jagal. juga kan video yang beredar dia juga ngejar-ngejar Mbappe jauh banget sampai dapat bolanya. Lu bayangin gitu kan. dari berambut sampai botaknya. Cuman yang gue harapin dari Amrabat itu safety-nya sebenarnya sih kan Casemiro tuh agak ini ya agak menjelajah ya, kadang-kadang suka maju gitu segala macam. Nah, lu butuh pendamping yang bisa ngasih safety dia sebetulnya. Dia positioningnya ketika gue nonton di Qatar ya pas Maroko main, dia positioningnya tuh beneran dia tahu cara membaca bola, dia tahu gimana mesti antisipasi bola arah kemana. Itu yang salah satu yang dia nekel Mbappe itu salah satunya ya. Karena emang gak ada lagi dia yang mesti ngejar kan. Jadi memang kalau lihat dia sering banget itu berada di posisi Casemiro sekarang, berada di antara dua back tengah. Dia megang bola, dia tenang, dia ngalirin bola. Gue nggak tahu apakah ntar skemanya akan seperti itu atau gimana karena Casemiro bukan Casemiro yang kita kenal di Real Madrid lagi, bukan kayak dulu yang lo masih prima dan lain-lain. Amrabat ini dia lebih tenang, dia bisa ngalirin bola, dia nekel juga nggak neko-neko, nggak mikir, yang penting kena bola dulu. Ya tapi yang mesti di notes adalah Premier League bukannya Serie A ya. Maksudnya Casemiro musim lalu kena kartu merah beberapa kali karena agresivitasnya. Ini yang mesti mungkin diingetin Ten Hag ke si anak asuhnya ya. Amrabat bilang, lu jangan ugal ya, ntar kartu merah sini gampang masalahnya. Apalagi sentimen United itu banyak. Apalagi maksudnya dengan ada Amrabat, lu pasti bakal menjadi sorotan publik lah gitu. Iya. Ada yang mencuri perhatian lu Ros dari 22 lebih kemarin pemain yang berlaga kemarin. Siapa ya mencuri perhatian? Jelas Declan Rice. Itu mungkin? jelas. Rashford gue bilang masih agak one dimensional. Karena ya kita tahu Rashford itu eksplosif, tajam, direct gitu kan. Dan Arsenal adalah lawan favoritnya. Nah, betul. Lu ingat ya musim lalu di Emirates pun pola golnya juga sama persis. Dan sebenarnya si William Saliba kan sempat bilang kan yang diwawancarain. Ya gue sih sebenarnya yang berbahaya itu Rashford gitu kan. Cuman dia kan mainnya di kiri tuh paling ditanya dia di kanan ya. Ben White lah yang masalah. Urusannya Ben White lah dia bilang kayak gitu kan. Itu kan menurut gue itu kasih unjuk bahwa Rashford tuh direct, cepat segala macam. Terbukti bikin 1 gol lagi lawan Arsenal. Cuman menurut gue ketika waktunya membutuhkan dia harus jadi team player. Dalam artian ketika lihat ada situasi bahwa teman gue lebih terbuka dan segala macam, lo harus bisa milih decision bahwa ini bola jangan gue pegang, cari yang posisinya lebih baik segala macam gitu loh. Dan menurut gue itu masih ini loh persoalan lawasnya Rashford dalam soal decision making sama ngebaca arah permainan. Itu menurut gue yang ngebikin di Inggris stoknya sahamnya dia harganya itu masih di bawahnya Saka sekarang gitu. Iya. Dan satu poin yang menarik yang dari warga ya, dia bilang kayak ini kebobolan 3 ya. Lo udah ketinggalan 2-1, waktu lo tinggal 1,5 menit, lo take risk lah untuk nyerang. Lo kalah 3-1 pun poin lo tetap 0, yang menang pun juga poin tetap 3 kan. Jadi orang-orang bilang kayak ya United mesti take risk, yang cuma nyisain si Dalo sama si Evans doang. Pas Jesus ya. Iya dan
yang losor sampai sana. bener. Udah ditelepon belum sama Dalot katanya? Udah ketemu belum Dalotnya? Udah tadi kan Tol Wellery. Udah tanya. Tapi Mas Mukti Wellery Jenner. ada pesan gak buat Manchester United gitu? Buat fans Manchester United mesti kayak gimana gitu? Untuk menghadapi 2 minggu loh. 2 Soalnya ada minggu, international break kan. Capek loh diceng-cengin 2 minggu nih masalah ini. Oh berarti ada waktu 2 minggu nih libur nih mereka. Iya. Manfaatkan untuk mangkrap menurutku. Karena komunikasinya kurang Mangkrak terjalin. United. Oh, makrab api unggun kan? Makrab. Iya, iya, sama Ini mangkrak. Cibubur ya? Cibubur sama kalau bisa Amarabat kan dia kembar ya. Oh iya, benar. bener. Baru duanya, bener. Di Galatasaray ada Tapi apa? saudara Terus kenapa kembar tuh? masih ada rambut atau udah hilang? Hilang juga, gundul juga ya. Kan di Turki masih dia tanam rambut sih. Iya. Lu gak komen? Tapi itu saudaraan gak sih Bang? Apa? Saudara kan? Nah, menurutku Datengin dua-duanya. datengin dua-duanya. Oke, Fabio sama Rafael. Benar. iya. Tapi semisal si Amarabat yang tua udah pensiun jadi bendahara atau apalah yang penting ada kerjaan di Oh, Inggris. biar yang Bener. penting kasnya jalan ya. Iya, Benar, iya, iya, kas iya. jalan. Karena mungkin abang-abang semua kan membahas secara teknis sepak Nah. bola ya. Di luar itu tuh mental. Ada hal lain. Mental Iya. health, Maguire tuh mental kena tuh pasti. Kenyamanan Kan? Havertz bermain. kan. Itu Iya, kita harus penting. pikirkan mental health. Mental health. Moisken kenapa ketika di Everton kurang bagus? Nah, Moisken. Kenapa? Dia pernah bilang makanan di sini pedes-pedes dia bilang gitu. Di Inggris pedes. Di Inggris pedes-pedes. Oh, jadi dia gak cocok main di dia gak cocok main di semen Padang. Kenapa? Karena Padang pedas semua. Cocoknya Pulau Jawa. Sekarang balik ke Juve super tajam. Karena apa tuh? Saya kasih tahu ke teman-teman kalau nonton Juve, semisal Moisken dipasang, TV langsung matiin. Kenapa? Saya pernah nonton Juve, TV saya nyalain sampai pertandingan selesai, TV saya baret-baret. Kok bisa? Kenapa bisa gitu? Tajem. Wih. Ada motif zebra lagi. Motif zebra. Iling gimana Bang? Iling di Juve. Iling respect Bang. Respect. Oke, tapi sebelum kita ke Serie A nih ya, Iya. ini tanggung dikit lagi. Pemain yang bisa dibahas tadi kan sempat Rashford juga, di mana memang debutnya aja 2 gol lawan Arsenal. Jadi kayak New Drogba lah buat gue pribadi fans Arsenal, kemarin juga golin, gue udah expect juga. Dan Gabriel akhirnya main lagi, walaupun Arteta main karena gak punya pilihan sebenarnya kayaknya udah habis. Tapi dia kan sempat dikritik sama Rio Ferdinand, Gabriel musim lalu, ya kan karena error prone gitu, bikin banyak error. Akhirnya di DM sama Gabriel, dia gak suka. Jadi I don't like dia serius. Akhirnya si referen bilang ke BT Sport bahwa Gabriel DM gue. Wih. Coba kenapa jelasin apa gue gitu. Akhirnya mereka ngomong dan akhirnya Gabriel memperbaiki penampilannya. Mantap. Dia akhirnya Iya. dipercaya sama karena gak offset tuh karena dia nahan tuh kemarin. Offset tuh karena dia nahan. Tapi menurut gue itu benar, itu gestur yang benar. Lu DM langsung Iya. gentle, enggak langsung nulis di notes gitu kayak Sancho kayak Ten Hag. Nah, itu ya kan. Dan juga kita lihat Arsenal ya kayak musim lalu lah by the way. Ada Sinclair juga. Tapi banyak juga yang menyoroti Onana. Karena kan orang tuh udah 4 game, 8 kebobolan ya kalau gak salah 7 kebobolan gitu kan. Dan Masalah United gimana? itu bukan di kiper Bang. Bukan Kipernya ya? udah diselesaikan masalahnya. Ini terkait soal build up tadi. Atau build up, dia kiper bisa build up tapi banyak bilang back MU gak ada yang bisa build up. Itu- Mainnya direct. Iya. Nah direct tapi kita lihat passingnya tuh mungkin opsinya bingung ya Ros ya? Benar. Atau gimana? Jadi kemarin tuh yang biasa lah ya kalau lu abis nonton bola gitu ya terus buka Twitter kan banyak reaction deh. Banyak reaksi gitu kan dan kadang-kadang ada overreaksi juga. Ya. Itu yang gue baca tuh ada aja pendukung Man United bilang aduh mendingan De Gea gitu kan. Gue kangen De Gea dan segala macam. Patrick nih, Poros Halang bilang dia. Menurut gue ada beberapa yang kayak gitu yang bilang wah ini kayak mendingan De Gea dan segala macam. Cuman menurut gue impactnya kalau misalkan itu kemarin De Gea, United gak bakal bisa main kayak kemarin gitu. Pressingnya Arsenal bakal lebih agresif kalau misalkan itu kipernya De Gea gitu. Kenapa pressingnya lebih agresif? Karena mereka tahu bahwa kipernya nggak bakal nyaman tuh ngalirin bola Iya. kiri kanan kayak gitu. Jadi mereka pasti bakal mencoba bahwa gue bakal nyoba si kiper ini gue bikin kayak kagok, ntar bolanya jadi kerebut. Kemarin itu gue lihat karena si Onana kan juga kayak gitu, tenang gitu kan, sirkulasi bola dulu segala macam, kontrol di belakang. Ketika pemainnya Arsenal udah mulai shape-nya agak berubah nih, baru diserang segala macam. Nah, menurut gua cara main direct tuh kayak gitu. Jadi main direct tuh jangan anggapan bahwa gue punya bola nih langsung aja oper ke depan Iya. gitu. Enggak gitu. Menurut gua lu tetap butuh kontrol, tetap butuh efisiensi. Kenapa? Karena kalau misalkan lu nendang ngoper nggak ada efisiensi, bola kerebut ya turnover juga Iya. gitu kan, jadi serangan gitu. Dan Ya ngebuka ruang si Arsenal Iya. supaya out of position betul. semua kan. Itu Jadi dia. jadi menurut gue kontrol dan ketenangan tetap penting. Makanya Eriksen penting. Ya.
Kenapa Onana penting? Karena kalau misalkan lu punya kiper yang bisa sirkulasi bola gitu dengan 2 back yang juga bisa sirkulasi bola gitu kan. Ya lu bisa oper kanan kiri dulu sampai shape-nya agak berubah nih. Lawan gerak nih formasinya segala macam. Wah, ada space baru kemudian nyerang. Gitu loh maksud gue. Itu dia pastinya PR kedua tim adalah transisi ya. Kemarin Transisi karena prone banget kalau transisi. Liverpool menang juga, Szoboszlai jadi the new Gerrard. Bagus banget gol gila. Ya, dan Chelsea tumbang dari Nottingham Forest. Ya, katanya fans Chelsea lebih banyak merayakan here we go dibanding menang di musim 2002 di tahun 2023 juga. Aduh, prediksi gue salah soal Chelsea, mohon maaf nih prediksi itu saya. dia. Dan kita geser ke Serie A di mana ini ada sosok Serie A ya. Karena kalau tadi ngomongin ada kontroversi wasit nggak usah lah ya. Itu kan banyak terjadi setiap pekan biasa aja. Kalau Serie A, Anda melihat bagaimana pergolakan di klasemen Milan, termasuk Inter lagi gawat. dan Juve menang kemarin kan? Juve menang. Gimana sebagai pengamat yang mungkin satu angkatan sama Marcelo Lippi ya sebenarnya. Oh bukan, mungkin Di dia pelatihan. ini apa? Dia satu SSB sama Trudeli. Gianluca Vialli. Oh Vialli. dia bukan yang Trudeli kan katanya adik angkat lu, adik ini kan. Lah kan dia Primavera bang. Isu Dia Primavera. Yang buah tank bukan lu. Isu. Salah. Yang benar apa tuh yang benar? Lu Saya bukannya Primavera waktu itu sama Yain Tumena. Tumena, Apes Teguari sempat itu. Aku tinggal di daerah Gelato waktu itu. Gelato. Es krim dong. Ada daerah namanya Gelato, Bang. Oh ada. Kira tinggal di es krim. Ada. Gimana Serie A menurut pandangan Serie A ya. Mukti Ranieri? Sebenarnya masih malas nonton Juve karena pelatihnya fans Juve nih? Juve. Iya. Pelatihnya masih belantik sapi kan itu si Allegri. Orang tua kolot itu. Orang tua harusnya siapa yang Tapi Juve? saya mau nanya Bang, abang-abang kan lebih tahu inilah isu-isu sepak bola. Kenapa sih Allegri nggak bisa diberhentiin Bang? Dia punya ini bang. Itu saya juga heran. Bang, itu dia punya video bokep ownernya. Enggak, tapi enggak itu kan mahal. Kan mecat pesangon keluar. Sama kayak Harry Maguire. Tinggal sama Gareth ijazahnya tahan aja. Biasa tahan. Paspor tahan gimana paspor? Kayak Dia kan homeschooling tapi homeschooling. Kalau dia. kamu nggak mau keluar ijazah saya tahan nih gitu. Simpanan bang. Itu Kayak Maguire sama bukan Southgate kan. TKI tahan paspor. Udah sampai titik apa ya? Bisul mau udah pecah kalau. Tapi misalnya kalau Allegri dipecat nih ya. pengganti yang cocok siapa bang? Siapapun terserah Bang. Ya gitu dong. Ada kan dia punya kepikiran Mas Seto, siapa Seto gitu. Nurdianto. Saya lebih pengen Gus Miftah memimpin Juventus. Kan untuk penenangan pemain. Tapi ini menarik ya. Tadi kan kita nggak bahas wasit Premier League karena Iya, iya. tiap minggu ada aja kelucuannya begitu. Tapi karena ini kostumnya lagi wasit, gue menarik ya. Kemarin tuh beberapa kali Juve main, kalau golin wasit nggak lama cek VAR. itu Bang. Nah itu kayaknya kesannya apakah mereka takut Bang. dituduh menguntungkan Juve? Dari fans Juve gimana sih ngerasanya? Nah itu yang bikin fans Juve itu berat sebenarnya karena dosa kita di masa lalu ini banyak nih. Jadi kalau kita mau ngeluh sedikit tentang wasit pasti orang-orang nge-counter dengan dulu yang Buffon itu yang Muntari Iya, gitu. iya, masih nggak ngaku iya, sampai iya. pensiun Nggak tuh. ngaku. Iya, tapi kayak ini loh kalau ketika Juve ngegolin tuh kayaknya VAR tuh ngecek video di Serius banget ya? Iya di flashback sampai ke 2 tahun yang lalu. Wah, ada pelanggaran enggak? 2 tahun lalu Oh jadi Juve lama. ternyata. Ini tuh Yang bikin injury time lama itu. Berarti Juventus tuh kayak ini Cari ya, kesalahannya, Bang. Wasit Italia sama Juventus kayak pasangan lelaki dengan pasangannya ya. Pasangannya Iya. tuh ngeceknya sampai kamu kan Sampai, dulu pernah ini. Ini gol dibatalin karena dulu si Del Piero pernah iklan Extra Jos. Extra Jos termasuk doping gitu. Oh, nggak boleh. Dicari-cari. Steroid dulu kan, Steroid, Edgar Davids. Tapi kayak, Oh. wah nggak mungkin ini golnya murni gitu. Cari terus kesalahan. Wah ini golnya nggak sah karena tadi Vlahovic belum wudu gitu. Gitu lah. Dicari terus. Iya. Tapi beneran Bang ke psikisku setiap Juve ngegolin deg-degan. Deg-degan ini sah apa enggak? Soalnya yang tahun kemarin yang sama Salernitana yang golnya Iya, milik iya, akhir iya. itu sakit Bang. Bener-bener bikin sakit itu. Sakit apa tuh? Waktu itu Sariawan sih. Dia bener-bener dongkol. Gak bisa ngomong Dongkol Bang. karena polusi. Iya benar. Tapi kalau dari Juve paling Ya. enggak walaupun lawan Empoli, tapi paling tidak kan shape ya transisi yang dia lakukan udah bagus lah. Dan pertahanan emang bukan masalah kan sebenarnya. Miretti masih butuh gizi yang banyak itu. Bener. Oh, kayak Fabio Jatuh-jatuh Vieira mulu ya. Bang. Iya. Iya, Tapi benar-benar. seenggaknya udah lebih waras ya. Federico Chiesa gak dimainin jadi wingback lagi ya. Benar, Chiesa udah Tapi sesuai nggak waras fungsi. juga Bang semalam Bang. Iya, iya. McKennie main di kanan. Iya makanya dia tiba-tiba wingback. Tapi pasti udah kan Iya. revisium kan. Ya kayak orang di konser ngundang
Isyana Saraswati gitu. Ya, wajar. Wajar. Nyanyi dangdut bisa, tapi alangkah lebih baiknya nyanyi lagu sendiri aja Iya, gitu. iya emang gitu lihat loh McKennie kok di kanan. Gak sesuai faedahnya. Iya. Oh mungkin dia pas sesi latihan ngeliat, oh McKennie bisa main di mana aja nih, John O'Shea gitu kan, di kiri, depan, belakang bisa gitu. Itu masih lebih mending sebenarnya ketimbang lu mainin Federico Chiesa yang secara ofensif bagus jadi wingback. Itu musim kemarin tuh aneh banget. Nah ini sedikit lebih waras. Jadi gue lihat 3 pertandingan nih, duetnya bener ya si Chiesa sama Vlahovic bener kan depan tuh. Itu lebih poten lah, lebih mematikan ketimbang lu harus ngutak pemain tuh. Nah ini kan dia bagus ofensif, ngapain lu taruh jadi wingback gitu. Cuman yang McKennie itu mungkin karena tengahnya udah penuh ya. Ada si Fagioli gitu kan. Terus ada si Rabiot sama Locatelli gitu loh. Tipenya udah pas semua tuh buat central midfield gitu. McKennie gak punya. Cuman ya kalau gak ada tempat ya gak usah jadi wingback juga gitu loh. Kan juga dicadangin. Benar, tapi sebelum dianalisis sama Rossi ya, gue pengen nanya juga soal Napoli. Kan Rossi kan bilang Napoli masih bagus tapi kalah sama Lazio. Nah lu pasti tahu dong alasannya sebagai warga sana kan. Oke. Kenapa Dia bisa tumbang? Maksud gue gini, lu sebagai mewakili Osimhen nih. Yang dipuja Orang-orang saya pengen nyamuk Vardiol, komennya Osimhen gitu. Ada juga yang bilang kebaya merah gitu. Bro, kesawah. Iya, gue tadi mau bilang pimen. Pimen. Bener juga ya. Iya kan? Gue panggil. Ya pimen. Suaranya. Kamu tau gak pimen tuh dari mana Bang? Apa? Dari mana? Klaten. Karena Kenapa? Sop ayam pimen. Ya. salah. Bang. Napoli kenapa kalah tapi? Gue dulu punya teman SMP namanya Firman. Dipanggilnya P-Boy. Keren. Pas udah gede pimen. Ya Napoli kan lo sebagai strikernya. Kalau bisa kalah sama Lazio sih? Napoli selalu seperti itu. Selalu. Kemarin bagus. Ada kendala apa bang? Serba nanggung. Oh. Serba nanggung dan nggak tahu ya keuangannya. Mungkin Napoli buka-buka toko kelontong lah di stadion banyakin gitu supaya Apa hubungannya Bang? ketika ada pemain bagus bisa dikip lama gitu. Oh, biar nggak cabut. Kan kayak dulu gue nih jago nih. Oh iya. Terus pindah gitu. Tapi kan pas pindah-pindah malah bagus. Kemarin Insigne cabut, Ruiz, terus Kaulo Bali malah juara Serie A. Jangan-jangan harus begitu. Karena ada Kim Min Jae, masih ada Kim Min Jae. Oh Kim Min Jae. Kim Min Jae kan Itu sosok tuh kunci. Penggantinya siapa sih Bang? Si ini Nathan, orang Brazil. Nah kurang. Nathan. Itu yang rumah di Nathan. Oh Nathan De Coco. Ya pantesan lembek jadi back. Harusnya Kim Min Jae ya. Kim Min Jae sama mungkin di Italia sekarang sedang kehabisan stok back mungkin menurut saya. Wah menarik. Aples gimana Aples? Amples bukan. Acerbi masih dipakai itu merek ban loh itu. Backnya siapa sih sekarang? Itu aja Bang. Bastonia paling ya. Bastonia masih gitu. Oke lah. Oke lah. Mancini gitu. Tapi orang Milan aja pakai Tomori ya, masih back asing lah. iya, nah gitu itu kan. salah satu kayak kemunduran Liga Italia lah. Pala kan Catenaccio kan pertahanan selama ini penghasil back bagus. Juve aja backnya wah super rapat, lebih rapat dari Maguire. Siapa tuh? Alexandro. Yang sebenarnya namanya disambung aja sih, kenapa sih dipisah Alexandro? Dan lebih Juve kan? Ya, maksudnya kalau Alessandro kan lebih Juve, Del Piero paling. Gimana menurutmu tentang Oke, Napoli kalah Ros. Itu Alexandro dulu Bang, tolong. Oh iya. Secara teknis gimana sih Jadi Bang? kamu Alex apa Sandro gitu kan ya. Itu nama depan semua. Iya, kayak ini kayak Aceh. gitu. Gamael tapi Heru. Heru apa? Rizky apa Rido nih? Super Sugeng, kamu super apa Sugeng? Nah, Napoli gimana? Bang gimana Bang? Alexandro Bang, tolong Bang. Oh ya Alessandro. Ntar deh. Alessandro. Bang Rossi secara teknis Ya gimana? udah. Kalau saya udah terlalu juru benci soalnya. Oh. Gue kemarin Napoli nih ya, Napoli dulu, Napoli ngelihatnya pas lagi lawan Lazio tuh secara create peluang masih bagus. Ya. Possession unggul, jumlah shot on target juga lebih banyak gitu. Agak lapses sih, defensive lapses menurut gue yang gol pertamanya Lazio itu, lu bayangin kalau misalkan kan bilang Maguire tembok kokoh gitu kan. Nah ini kayak punya rumah gitu ya, pintu depannya tuh ya udah plong gitu aja, nggak ada apa-apa. Proyek gitu. mangkrak. Jadi di tiang dekat itu pemainnya Lazio tuh ada satu yang nggak kejaga. Itu menurut gue, wah ini aneh banget untuk sebuah tim yang sangat-sangat agresif. Harusnya lu juga sadar gitu bahwa ketika lu defend gitu ya lu juga harus menempati posisi yang bagus juga gitu, yang tepat gitu. Makanya kemudian kayak lah aneh banget ada satu pemain di tiang deket itu bisa nggak kejaga segala macam. Kekurangannya itu, dan menurut gue
yang ngebedain gitu ya. Kita baca bicara soal back kan. Yang bedain sama Napoli sama yang paling dekat sekarang sama mereka tuh saingannya tuh ya 1-2 tuh Inter sama Milan kan Serie A sekarang. Milan dulu deh. Milan itu punya ini Malik Thiaw sebenarnya. Itu yang bagus. Benar. Dan formasinya sih Pioli itu dari 4-2-3-1 double pivot sekarang jadi 4-3-3 single pivot. Isinya Krunic, Calabria inverted, mantep banget gitu. Jadi dynamicnya Roma kalah ya? Benar. Iya maksudnya Jadi kan pas lawan Roma kan orang pada ini kan fokusnya ke wah Pulisic gitu. Jadi menurut gue ada 4 orang yang bisa disorot juga. Si Reinders, Loftus-Cheek. benar. Keturunan Indonesia itu Bang. Iya. Kalau misalnya loading video kan itu suka di render. Itu bukan loading video ketika lo mau finishing. Save. Iya, sorry. Gitu kan. Maksudnya mau Reinders gitu kan, kiri Loftus-Cheek, tengah nomor 6 itu Krunic, terus belakangnya si Thiaw gitu kan. Jadi yang gue lihat misalkan kalau Reinders itu dynamicnya sama Leao, sementara si Loftus-Cheek sama si Pulisic gitu kan. Kalau misalkan Pulisic masuk, Loftus-Cheek ngelebar gitu kan. Gitu juga sebaliknya. Nah, Krunic ini yang jaga safety-nya gitu kan. Kalau Inter, Ros? Inter menurut gue masih secara singkat masih kayak musim kemarin tapi agresif banget Thuram sama Lautaro ya. Kalau gue lihat. Keripik sih. Thuram. 1 gol lu. Berarti ya. Agresif kan keripik Thuram kan. Menukik ke lidah ya kan. Iya. Jadi ya itu yang gue lihat sih sebenarnya yang ngebedain Inter Milan sama Napoli. Milan tuh dapat fluidnya dapat di depan, safety-nya tuh di si Krunic sama si Thiaw. Mereka emang mungkin secara progresif ball carry-nya gitu atau passes-nya nggak terlalu bagus, tapi safety sirkulasi kiri kanan oke. Kalau AC Milan ya luar biasa. AC Milan bermain baik jadi tim-tim AC Milan juga Bang. Squadnya. Bisa saya bilang AC Milan sekarang tuh synchronous phase-nya tim Liga Italia. Ada orang ngelamar dong tuh. Enggak, isinya kan pemain-pemain indie gitu. Oh iya benar. Culture, Salamanders. Iya. Maksudnya itu kan pemain-pemain yang mungkin bukan with the fans maaf enggak terlalu ini kan. Bukan with the fans bukan. Bukan Java Rockil, bukan Java Jazz nih. Java Jazz bukan. Oke, selanjutnya dari liga sebelahnya kita ngomongin Bundesliga. Di mana sebenarnya Mönchengladbach ya sudah unggul 1-0 duluan, tapi akhirnya Munchen time, Bayern time, dan akhirnya bisa menang dari golnya Mathys Tel. Ini dari nama keren gak menurut lo? Keren. Mathys Tel. Tel, tapi jangan dikasih i. Teli dan enggak Teli. Jangan. Oke. Dan Bayer Leverkusen dengan Granit Xhaka ada di puncak ya. Xabi Alonso dong. Iya, Sabinya. Oke. Kontender juara bukan sekedar 4 besar kah? Kalau menurut gue 4 besar dulu, lihat stabilnya gimana. Karena ini waktunya ada juara baru di Bundesliga jangan-jangan ya. Jangan dong, kasihan Weekend udah pindah-pindah pasti juara. Karena menurut gue secara permainan Bayern tuh masih turun naik nih. 3 kali menang oke lah. Cuman gue belum tahu ntar ketika ketemu Bayer Leverkusen, ketika ketemu RB Leipzig mereka gimana gitu. Kalau Dortmund kan ya udah ketahuan kayak ya Dortmund gitu ya. Terus kemudian kemarin gue lihat Union Berlin juga kalah sama RB Leipzig. Jadi RB Leipzig nih juga jadi salah satu kontender top 4 gitu kan. Leverkusen sih yang gue pikir kalau secara kecepatan sih langsung juara. Defense di belakang sama fluid di depan tuh seimbang gitu. Iya, dan juga Union Berlin kalah sama Leipzig. Dan sekilas dari La Liga di mana Jude Bellingham cetak gol lagi. Jude Bellingham. Gila, Jude luar biasa ya. Tapi ini yang mengkhawatirkan sebenarnya kalau misalnya Jude Bellingham berhenti cetak gol. Karena kita harus ingat, Ancelotti juga bilang kan, tugas utama dia bukan cetak gol sebenarnya. Dia juga pasti kaget digolin terus gitu. Tugas utama dia adalah bergerak bebas ya kan, all action midfielder. All action midfielder. Inggris juara dunia fix. Ya, sedangkan Barcelona juga menang 2-1 dari penaltinya Lewandowski. Yang mana sebelumnya sempat bilang, kok gampang sih ngasih penalti, ternyata dia di pelanggaran soft juga dia nembak gol akhirnya begitu kan. Jadi begitulah manusia ya. Dan juga Girona harus dipantau juga karena 4 game 4 kali belum terkalahkan. Seri sama Sociedad mengalahkan Getafe, Sevilla dan juga La Palma. Ya belum ketemu tim besar aja. Benar. Dan dia di bawah naungan City, jadi punya kapasitas. Dan juga Real Betis ya, Isco 4 kali man of the match. Mantap. Dari 4 dia game. kayak udah lega ya dengan kehidupan yang sekarang ya. Udah bisa lepas masa lalunya ya kan. Udah move on ya. Benar. Sekilas La Liga, Ros. Kalau gue mungkin ada agak disayangin tuh kemarin laganya Atletico tuh postpone ya gara-gara badai, kalau nggak salah gue baca di Detik ya. Mereka dipospon gara-gara badai, padahal gue lagi pengen ngelihat
si Depay, Griezmann sama Morata tuh di depan bertiga. Badai Krispati sih. Badai Krispati. Badai pasti Lalu lalu. nyalek sekarang. Iya kan? Oke. Itu karena kalau menang tuh poinnya 10 ya Dok kalau nggak salah si Atletico gitu kan. Jadi kalau itu yang pengen gue pantau sih. Sejauh ini Madrid yang tetap gue bilang di Twitter bagus gunain Bellingham. Cuman bisa sustain gak kalau gunain Bellingham terus-terusan sepanjang musim gitu. Apalagi belum main di Liga Champions juga kan. Benar banget. Mas Mukti mumpung lagi di sini, sedikit promo-promo di apa yang akan terjadi, yang akan dilakukan mungkin ke depannya, karya-karya. Jadi saya punya konten gini-gini juga bang. Oh, apa namanya? Skema di akun Jira. Oh, yang sama Mas Seto kemarin sama Coach Seto. Skema tuh singkatan apa? Tayangan seputar olahraga sekenanya. Oh, kirain seketika ketawa bersama. Itu di YouTube ada ya? Di YouTube ada dan di situ kita membagikan rekomendasi super duper valid FPL. Karena kita ditelepon langsung oleh pemainnya gitu. Pemain itu. Pemain tuh setor kondisinya sama kita. Setor kondisi gitu. Iya. Story gimana tuh? Kertas, email, Telepon bang. Telepon kayak Haaland gitu. Hari ini aku sehat, aku ngegolin gitu. Wih. Terakhir dapat telepon dari siapa bang? Terakhir dapat telepon dari Pep. Ya gimana? Dari Pep ya? Oh, siapa yang main tuh? Karena susah kan milih. Nah itu. Apa dia bilang? Akanji walaupun di FPL nggak kuning dia nggak main. Kok bisa? Karena dia sedang terkena illness. Gitu. Apa itu? Dia butuh sendiri. Dia lagi mengunci diri di kamar dan mendengarkan lagu Kunto Aji. Mental illness. Mental illness. Untuk menutup episode kali ini. 3 kata lucu dong Mas Mukti. 3 kata lucu Massimiliano Allegri. Ketemu di Box to Box Football Show berikutnya.